Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'izal fikri li arbabil hija musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustaqmilin as-sarufa. Amma ba', hibail kiram rahimani wa rahimakumullah, kita ucapkan alhamdulillah, berselawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara doa baginda Nabi yang jarang beliau tinggalkan adalah doa yang semua kita hafal, yaitulah doa disebutkan dalam hadis sahih, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dari ini doa menunjukkan dilalah kepada kita bahwa kita dituntut juga, silahkan engkau mencari kebahagiaan, yaitu tentunya kebahagiaan fid dunya, tapi iza kana yunasibu, kalau memang dia sesuai, yunasib bi syariatin Nabi, dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi silahkan kamu mencari kebahagiaan, kata Nabi. Ada kesenangan dunia yang mana disebutkan dalam hadis sahih yang Imam Ibnu Hibban, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'un, ada 4 minas sa'adah, daripada kebahagiaan. Jadi kata Nabi, Bapak Ibu, ada minas sa'adah, yaitu ada 4 minas sa'adah, kebahagiaan. Jadi Nabi mengatakan silahkan engkau cari kebahagiaan di dunia. Nah, sehingga kata beliau dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, ada 4 kebahagiaan di dunia. Di antaranya kata beliau, al-mar'atu sholihatu, adalah ketika kita memiliki istri pasangan yang solehah. Nah, ini kebahagiaan. Nah, jadi ketika kita berusaha memiliki bagaimana mendidik di antara pasangan kita, termasuk mereka daripada al-mar'atus sholihah. Sekalipun di dalam riwayat dan perkataan para ulama bahwa mar'atus sholihah ini diumpamakan seperti kal-ghurabil abyad, seperti burung gagak yang warna putih. Barangnya, bentuknya ada, burung gagaknya ada, tapi susah untuk dicari. Saking tinggilah makamnya, kedudukan al-mar'atus sholihah. Maka sesuai juga dalam hadis Sunan Tirmizi, ketika turun ayat tentang emas dan perak, maka ketika itu datang Umar bin Khattab, ya Rasulullah, apakah ada yang paling mahal, apakah ada kebahagiaan daripada kita memiliki emas dan perak? Maka kata Nabi, na'am, ada. Apa diantaranya? Al-mar'atu sholihatu tu'inu ala imanih. Ketika kita punya pasangan yang solehah, yang membantu ala imani, atas keimanan. Jadi ini istri solehah, andai kata kita punya, ini adalah kebahagiaan. Yang kedua, di antara kebahagiaan adalah al-maskan. Maskan itu rumah, al-wasi, yang lapang. Maksudnya apa? Rumah yang bagus, rumah yang besar. Jadi nggak salah kata Nabi, silahkan kita punya rumah yang besar. Oh, tetapi Nabi hidup biasa, itu pilihan. Nabi itu bukan orang miskin. Kalau kita tengok bagaimana hartanya baginda Nabi dalam kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum, tengok bagaimana maharnya Nabi, wa asdaquha isrina baqrah, 20 onta yang bagus, yang mudah, besar-besar. Kalau satu onta kita kali 50, sekitar 20, itu mungkin secara gambarannya sekitar 1 M. Nggak mungkin orang bisa menikahi seorang perempuan dengan mahar 1 M dikatakan miskin. Atau paling dikit sekitar 600 juta. Ada seorang pemuda umur 25 tahun menikahi seseorang dengan mahar 600 juta. Bikin dulu maharnya 600 juta. Berarti Nabi miskin. Nah, jadi Nabi memberikan kepada kita. Jadi ada pilihan. Nah, Nabi dia hidup, biarlah saya hidupnya begini. Tapi bukan menunjukkan bahwa Nabi miskin. Tapi kata Nabi dalam hadisnya, wa minas sa'adah, kalau kau mau kebahagiaan, ya kalau bisa kau cari, kau miliki perempuan yang solehah. Baru yang kedua adalah al-maskan. Maskan itu rumah, al-wasi, yang lapang. Ketika rumah besar, bukan hanya untuk tempat istirahat, tapi rumah itu bagaimana keluarga kita, tetangga kita bisa menikmatinya. Ketika datang tamu, lapang. Ketika membuat acara-acara daripada sunnah-sunnah baginda Nabi, luas. Jadi digunakan di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minas sa'adah. Ini bahagian daripada kebahagiaan kita hidup di dunia. Nah, ini diantara Bapak Ibu adalah kebahagiaan.
Namun supaya rumah itu berkah, bagaimana pesan Nabi kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, jangan sempat engkau punya rumah lam yadahul hudaif, yang rumahmu itu tidak dimasuki seorang tamu. Maksudnya apa? Jangan kamu punya rumah yang besar, luas, halamannya luas, ukurannya besar, tapi kamu tak membuka ruang untuk orang bertamu. Tak bisa orang menikmati rumahmu yang besar. Maka justru makanya kata Nabi, ada la tadahul malaikatu baitan, ada di antara rumah yang tidak dimasuki malaikat, di antaranya rumah yang tidak menerima tamu. Makanya Sayyidina Ali, Bapak Ibu, karamallahu wajhah, baka menangis. Orang bertanya, ya Ali, kenapa kau menangis? Lima tabaki. Apa kata beliau? Munju sab'ati ayyamin, sudah 7 hari. Rumahku lam ya'tini dhaif, tidak dimasuki tamu, tidak kedatangan tamu. Saya akhaf Allah, saya takut annallaha ahanani, Allah sedang menghinakanku. Nah, jadi kalau rumah itu ingin berkah, silahkan kita buat rumah yang besar, rumah yang mewah, tapi kita jadikan rumah itu diantara yang wasi, menerima tamu, mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada rumah yang tidak ada sekitar 20 dalam kitab Ar-Rasail. Di antaranya rumah yang situ adalah kita memakan riba, rumah yang di situ memutuskan silaturahim, rumah yang di situ ada anak yatim yang dihinakan, ya, rumah yang mana di situ lam yusollipi, tak pernah kita isi dengan salat, rumah yang bagaimana, rumah yang lam yaqra'u fihil Quran, yang tak pernah dibacakan Al-Quran. Ini tentunya rumah-rumah yang di situ yasrabul khamar, kita meminum khamar. Ini tidak akan dimasuki oleh malaikat, tentunya malaikat rahmat. Kalau Israel dimanapun rumahnya, apapun bentuknya, ukuran apapun, Bapak Ibu masuk betul ya Pak. Ya, walaupun dia rumahnya itu benteng 7 lapis, benteng besi. Ya, kalau malaikat Israel tidak bisa. Ya, tapi kalau malaikat rahmat, nah dia pilih-pilih rumahnya. Jadi kalau rumah kita itu berkah, apalagi rumahnya besar, ya, bermanfaat sekali kepada tetangga, keluarga, apalagi kita al-insan ijtimai, yaitu adalah insan makhluk sosial. Nah, jadi kita jadikan kata Nabi ini bahagian daripada kebahagiaan kita. Silahkan. Yang ketiga kata Nabi, al-markubul hani. Cuma kalau susunan hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, yang ketiga dibuatnya al-jarus salih, tetangga yang baik. Makanya sebenarnya kalau dalam kitab tentang memilih lokasi itu dianjurkan. Coba kau perhatikan dulu. Sekiranya engkau bangun rumah di situ, kira-kira lingkunganmu baik atau tidak? Kira-kira tetanggamu baik atau tidak? Karena besar pengaruhnya. Ya, makanya kita dianjurkan oleh Nabi kalau bisa tetanggamu ini adalah al-jarus salih, tetangga yang baik. Itu kebahagiaan yang luar biasa ketika kita memiliki tetangga yang baik, saling pengertian. Bagaimana ada seorang al-Imam Ahmad, bukan Imam Ahmad bin Hanbal, ya, sebagaimana beliau punya tetangga yang baiknya luar biasa, ihsannya luar biasa. Sampai-sampai orang menawarkan bagaimana saya beli rumah, ya, rumah ini dengan harga sekian-sekian supaya kau pindah dari ini. Dia mau dia jual. Kenapa? Karena sudah merasakan betapa senangnya, ya, punya tetangga yang sangat baik. Nah, sehingga ditawar orang rumahnya, dibeli dengan berlipat-lipat, dia tak mau jual. Karena dia sudah merasa betapa indahnya, nikmatnya punya tetangga yang saling memuliakan. Karena memang sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir", siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'zi zarah, maka janganlah pernah menyakiti kita punya tetangga. Islam sangat menganjurkan, ya, kita berlemah lembut, berbuat ihsan, berbuat ikram, memuliakan mereka. Ya, apalagi tetangga-tetangga yang soleh, yang saling mendoakan, saling mendukung. Ini juga bahagian minas sa'adah, kata Nabi, daripada kebahagiaan. Yang keempat, al-markubul hani. Markub itu kendaraan. Mau dia Honda, kendaraan mewah, kendaraan bagus. Jadi silahkan kita punya kendaraan. Ini kata Nabi bahagian daripada kebahagiaan kita. Ini hadisnya sahih dalam riwayat Imam Ibnu Hibban. Jadi silahkan, ini kebahagiaan kata Nabi. Silahkan punya kendaraan. Ketika ada seseorang, ya, mengkritik Imam Ibnu Hajar,
yang pakai kendaraan di kala itu, di masa itu bagus. Kata ini, tapi dia bukan orang Islam. Wahai Imam Ibn Hajar, kau ulama, kau orang Islam, mengapa kau begitu mewah? Mengapa kau begitu dengan perlik-perlik kehidupan dunia yang begitu mewah? Padahal ajaran Nabimu mengatakan bahwa ibaratnya dunia ini adalah ibaratnya sijnun lil mu'minin wa jannatun lil kafir. Apa jawab Imam Ibn Hajar? Kata dia, saya ini di penjara saja di dunia sudah seperti ini. Bagaimana nanti di akhirat? Nah, makanya silahkan kalau ada kebahagiaan dari segi harta selama tidak sesuai dengan syariat tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Imam Syafi'i berkunjung kepada muridnya Imam Abu Hanifah yang bernama Syekh Muhammad Hasan As-Syaibani, dia tengok Muhammad Hasan As-Syaibani rumahnya begitu luas mewah, di ruang tamu itu tersusun rapi emas batangan. Emas batangan tersusun rapi. Lalu Imam Syafi'i bertanya, ya Syekh, enggak salah ini Syekh, kau begitu mewah ya Syekh, enggak salah. Begitu kau kan ulama, kenapa begini dengan apa susunan emas yang luar biasa? Bukankah salahkah itu Syekh? Kata Imam Syafi'i. Apa kata Imam Hasan As-Syaibani? Ya Syafi'i, bagaimana pendapatmu andai kata ini emas berharta yang begitu banyak ini dimiliki oleh orang fasik? Jelas di mana dia gunakan. Jadi tergantung kita Bapak Ibu. Ketika harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita gunakan di jalan yang dari Allah, maka kita tentu dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ulama yang memilih hidup sederhana, begitu juga para sahabat Nabi. Jadi Islam itu kalau bisa kaya silahkan kaya. Tidak dibatasi selama masih dalam batas-batas syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Hanifah kaya, Imam Malik kaya. Imam Abu Hanifah itu jubahnya saja kalau kita apakan sekarang yaitu kurang lebih sekitar 100 juta. Menurut kita mungkin apa pula itu ulama punya pakaian 100 juta. Tapi berarti dia ingin mengangkat martabat orang Islam. Begitu Imam Abu Hanifah. Hanya saja ketika kekayaan itu tadi tolak ukurnya adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita gunakan di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 kebahagiaan ini disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.